Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huzin, alumni Pondok Pesantren sini, Pak. Bapak Profesor yang kami hormati, kami cuma laporan dan 2 pertanyaan. Pertama, santri Raudhatul Ilmi tidak penakut, Pak. Sesuai dengan dawuh dari Kespoh ini ke Muhammad Umar, kurang lebihnya begini: patepak paloros pabengan. Artinya harus tepat bicara, tingkah laku harus tepat. Ini pun juga lurus, tidak niko-niko. Jadi santri tidak niko-niko, dan harus berani. Bengal itu bahasa Inggrisnya Timur, Inggris Jember itu bengal. Kalau nasionalnya yaitu berani. Harus berani menghadapi siapapun asalkan masuk ke masyarakat, harus berani memerangi kemudaratan sesuai dengan dawuh Bapak tadi. Pertanyaannya yaitu sesuai dengan dawuh Bapak, kami petik tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Jadi kalau di sini santri sini ikut sama Allah dan juga mengikuti kepada Rasul, tapi wa ulul amri minkum, ke pemerintah. Karena ada aliran di sini harus kafah, masuk Islam harus keseluruhan, baik pribadinya pun juga pemerintahannya. Karena di sini pahamnya kan Pancasila, Pak. Itu kan populer. Ini kami mohon minta jawaban biar kami berani menghadapi. Yang kedua, oh ya demikian saja, Pak. Biar ada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifni Muhammad Syafiq Lumam, da'ani Syafiq. Ana min muta'allim hadal ma'had Raudhatul Ulum Sumber Beringin Jambari. Soaluni Sora Ustaz, al-an la yashalu ay yatafarraqu baina dinil islamiyyah wa baina al-mas'alatil siyasah. Kathiran jiddan al-an mas'alatus siyasa yudha'u ala mas'alatil islamiyah wa mas'alatul islami yudha'u ala mas'alatis siyasa. Soalani fa kaifa bahsukum fi hadal mas'alah wa hal huwa ya'ni hata'i fi indinisin al-maqsud fi ta'limi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haqiqi aw dzalika su'al faqat ya Ustaz. Baik, sudah 2 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Bapak, ya itu pertanyaannya terkait dengan ayat Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pertanyaannya, ati'ullah, patuh terhadap Allah, terhadap Rasul. Kemudian mungkin ya, kok yang ulil amri ini kan kok tidak disamakan dengan yang pertama, mungkin seperti itu gitu. Ya mungkin. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 36 di Banjarmasin bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi Darussalam, negara yang damai. Bukan Darul Islam, bukan Darul Harb,
bukan Darussalam, bukan, tapi Darussalam. Itu ijtihadnya para kiai Nahdlatul Ulama semenjak tahun 36. Maka Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu, negara kebangsaan sebagai warga bangsa. Yang Kristen juga warga bangsa, yang Katolik warga bangsa, yang Hindu Buddha warga bangsa Indonesia. Sama tidak berarti? Saya bangsa Indonesia, yang Kristen bangsa Indonesia, atau suku Jawa, saya orang Jawa bangsa Indonesia, yang Sunda, yang Madura bangsa Indonesia, yang Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, India, ada semua kan di sini, semua bangsa Indonesia. Itu namanya muwatonah, apa bahasa Inggrisnya, citizenship, kewarganegaraan, bukan kewarga agama, bukan. Jadi siapa saja yang mengaku warga negara bangsa Indonesia itu namanya saudara, sebangsa dan setanah air. Dah diperkuat lagi tahun 84 Munas di Situbondo, Sukorejo. Waktu itu pemerintah mengharuskan organisasi harus asasnya Pancasila, nggak boleh asas Islam. Waktu itu perdebatan pun seru. Tapi di tangan Kiai Ahmad Siddiq Allahyarhamuh dan juga Kiai Maimun Zubair Allahyarhamuh, NU dipelopori oleh beliau, Kiai juga sepakat, NU menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Sebab Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Ayo, ini negara Pancasila. Sampean mau sholat tiap hari sampai benjut dainya, dilarang tidak? Mau puasa tiap hari kecuali ayamut tasyrik, ayamul idan, dilarang tidak? Mau khatam Quran tiap hari, dilarang tidak? Mau zakat, mau sedekah, jariyah, wakaf, hibah, nazar, fidyah, dilarang tidak? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, dilarang tidak? Apalagi? Apalagi? Yang mau apa lagi? Bangun pesantren, bangun madrasah, bangun majelis taklim, dilarang tidak? Pengajian istighosah, dilarang tidak? Jamiah, dilarang tidak? Apalagi yang kita mau? Sudah, kita ini sudah Darussalam, negara yang damai. Tujuan agama adalah agar kita hidup harmonis. Manusia itu bahasa lainnya insan. Insan dari kata anas, anis, anisah, mananya harmoni, akrab, intim. Islam salam, damai, peace, atau salamatun, selamat, aman, sama aja itu. Atau taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Percuma kalau kita ngaku agama Islam tapi bunuh-bunuhan, mau gitu? Itu di orang Arab di sana, di Irak itu semuanya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Islam. Kita alhamdulillah teologi, akidah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, syariat juga Islam, 5 kali sholat sehari semalam, puasa Ramadan, haji, umrah, dan zakat. Akhlaknya juga gimana kita masih mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran luar biasa. 15 abad yang lalu sudah wanti-wanti, udah warning. Apa warning itu apa? Udah memberi peringatan, awas. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zalim. Awas, kamu jangan percaya dengan berita bohong, kamu jangan mau diadu domba, kamu jangan ikut orang yang bikin fitnah, hate speech, apalagi hoax, ujaran kebencian, adu domba, mannan khairi, yang mencegah kebaikan, mu'tadin, menunjukkan permusuhan, athim, dosa besar. Quran sudah wanti-wanti, awas nanti ada iPhone, ada medsos nanti. Kalau sudah medsos, awas, itu berita bohong, fitnah, mencaci maki, dilarang oleh Al-Qur'an. Jadi orang NU tidak boleh menggunakan medsos untuk caci maki, tidak boleh. Dan kalau dicaci maki, jangan wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan terpengaruh oleh berita-berita medsos yang belum tentu benar. Oleh karena itu, ayo kita tunjukkan warga ini berakhlakul karimah.
itu sudah berarti Islam kafah. Udah sholat 5 waktu, haji umroh, zakat bagi yang kewajiban zakat, puasa Ramadan, dan akhlaknya dibangun. Itu sudah kafah, sudah kafah. La yaskhar qaumun qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan saling meremehkan, wala tajassasu wala tab'du ba'dha. Jangan menggunjing, jangan ngintip-ngintip kesalahan orang lain. Jangan menceritakan kejelekan orang lain. Udah Islam itu. Yang kaya atamahum min ju', sedekah, jangan ada orang kelaparan, jangan yadu'ul yatim, jangan yahuddu ala sultan miskin. Bareng-bareng saling tolong-menolong. Udah Islam itu. Nah, sekarang Pancasila apa melarang sampai sedekah? Pancasila apa melarang sampean menyantuni anak yatim? Pancasila bahkan melarang juga kita saling caci maki, kita saling meremehkan, merendahkan. Gak boleh. Itu akan merusak kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kedua, Hizbut Tahrir itu, Gus, bikinannya Inggris. Sekarang kantor pusatnya di London. Pertama yang mimpin dulu namanya Taqiyuddin An-Nabhani, namanya Hizbut Tahrir Palestina, gerakan memerdekakan Palestina. Pendirinya wafat, diganti oleh Dr. Abdul Qadim. Dibuang kata-kata Palestina, apa? Hizbut Tahrir. Maknanya jadi bias apa? Gerakan membebaskan orang Islam dari sekat-sekat nasionalisme, kembali ke khilafah. Tadinya awal mula dirikan untuk membebaskan Palestina, untuk membebaskan Palestina. Sekarang malah menjadi luas, membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, sekat-sekat kebangsaan. Mari kita kembali pada khilafah. Sekarang kita tanya, kriterianya orang yang bisa jadi khalifah seperti apa? Syarat rukunnya lah. Kalau sudah ada, cara milihnya gimana? Cara menentukan, itu loh khalifah, ini cara khalifah. Gimana cara milihnya? Kalau milihnya pakai coblosan, berarti bukan sistem Islam. Ini barat coblosan nih. Coblosan itu, kayak pemilu. Itu sistem barat itu, bukan dari Islam, dari barat itu. Paham betul? Nah, kalau ada dari Jember misalkan khalifah memenuhi syarat, sudah orang sepakat itu, yang lantik siapa? Yang sahkan itu siapa? Ini sah ini. Siapa yang sahkan itu? Oleh karena itu, khilafah adalah utopia. Apa? Mimpi romantisme dulu. Ketika zaman khalifah adil, makmur, sejahtera, dikira ISIS itu Bakar al-Baghdadi itu memberikan keadilan, kesejahteraan, gajinya 20 juta pada berangkat ke sana. Ya Allah, yang perempuan dijadikan budak seks. Tahu nggak di YouTube banyak itu pengakuan perempuan Indonesia yang berangkat ke Syria dijadikan budak seks, yang pembunuhan yang luar biasa kejamnya sama Islam. Apa benar itu? Apa begitu mendirikan khilafah? Membunuh orang seenaknya. Saya banyak di sini gambar di YouTube, banyak ini perempuan ditembak, orang yang laki-laki mari ke sana, beruntung dari belakang, gede cilik lawan wadon tuan nom dari Syiah Yazidiyah, walaupun Syiah ya, tapi manusia masa dibunuh kayak gitu, beruntung dari buang ke sungai. Tentara Jordan ketangkep, cara membunuhnya disetrum, cara membunuhnya itu. Sekaligus disembelih bukan banyak ini. Orang Inggris, orang Jepang, orang Korea disembelih pakai pisau kayak nyembelih ayam. Walaupun dia non muslim, apa begitu? Islam itu apa begitu? Islam itu? Nah, itu ISIS yang sebenarnya. Dan sekarang jadi gini ceritanya. ISIS itu yang bentuk namanya Mus'ab Zarqawi, anak Jordan tapi tinggalnya di Tel Aviv. Jadi ISIS itu 100% made in Israel. Terus mati sudah kebunuh. Abu Bakar Baghdadi, namanya Ibrahim bin Awad al-Badri, melihat ISIS nggak ada pemimpinnya, diambil kepemimpinan itu. Itu seorang yang suka ceramah, suka khutbah di masjid-masjid lah. Pusatnya dipindah, tadinya di Jordan dipindah ke kota Mosul. Kota Mosul itu perbatasan dengan Iran, Irak perbatasan Iran. Oleh Amerika dibiarkan untuk nakut-nakuti Iran. Taunya kuat, semakin kuat, ngerampok bank, ngerampok kilang-kilang minyak, ekspor minyak. Amerika malah kaget nih. Dibiarkan malah tahu bahaya ini, malah akan mencetak uang sendiri.
Akhirnya Amerika ikut membasmi ISIS. Setelah Amerika ikut basmi ISIS, mulailah pada mati. Yang dari sini mati semua sudah. Anaknya Samudra, anaknya Abu Jibril, Bahruddin, Abu Jandal, At-Tamimi, anak Pasuruan itu, yang nantang Pak Sutarman, nantang Muldoko, nantang Banser, mati sudah di sana. Tinggal perempuan-perempuan anak kecil gimana, minta pulang gimana cara pulangnya? Mereka sudah nggak punya paspor, cara pulangnya gimana? Berangkat disuruh siapa? Dan waktu berangkat tujuannya nggak jelas, bukan kerja, bukan cari ilmu, paham ya? Nah, tapi mereka setelah dibom oleh Amerika, larinya yang paling enak, paling gampang, paling terbuka ke Indonesia. Negara kita negara yang paling bebas ini, sebebas-bebasnya. Maka mereka jaringannya Filipina Selatan, lari ke Sulawesi Tengah, Poso, nanti ke Jawa. Paham betul? Di Jawa namanya bukan ISIS, namanya Ansarud Daulah. Kita ini kafir semua ini, boleh dibunuh. Yang semuanya itu namanya Ansarut Tauhid, non muslim, hal darahnya, gereja boleh dibom, langsung tauhid. Kalau Ansarut Daulah, kita pun boleh, lagi sholat pun kafir, bunuh. Ya seperti di Mesir tadi, lagi sholat cuma dibom, ayo, nggak apa-apa, kafir itu. Nah, kalau yang Ansarut Tauhid, Abu Bakar Bashir, non muslim boleh dibunuh. Gereja bom, itu Ansarut Tauhid. Ada lagi Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil Ad-Damaj, muridnya namanya antara lain Ja'far Talib yang sudah meninggal kemarin, dan banyak lagi, ada Farid Uqbah, ada Yusuf Ba'isa, ada Khul Bawazir, itu semua Salafi. Ada lagi Wahabi. Kalau Wahabi halus, pakainya bangun masjid, beasiswa, bangun madrasah, tapi nanti ajarannya Wahabi, tapi caranya halus. Beasiswa ke Saudi sekolah, atau sekolah di sini tapi dikasih beasiswa, bangun masjid, sudah ada 800 masjid made in Wahabi. Sudah ada yayasan di Jember, ke wonten ya, ada Jember ya. Cari sendiri saya tahu alamatnya, tahu ketuanya siapa, tapi cari sendiri. Di Jember ada, di Surabaya Yayasan Ali bin Abi Thalib Ampel. Jalan ke Perumahan Galaksi, Jalan ada Irma Sution Al-Fitrah. Cirebon As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung Geraksan, Kecamatan Geraksan. Mataram Umar bin Khattab. Lampung Ulil Albab. Jakarta As-Soffah dan Jalan Agung, ketuanya Maman Abdurrahman. Kebun Nanas, ketuanya siapa itu? Yasid Jawas. Di Jember ada, saya tahu alamatnya, tahu namanya, tapi nggak usah sebut namanya. Ini Jember ini. Cari sendiri. Namanya Imam Syafi'i mana? Di Jember itu. Pondok Imam Syafi'i. Pondoknya ya, tapi nama pendirinya bukan itu. Namanya bukan. Ya banyak. Saya ada catatan pesantren yang Wahabi. Tapi Wahabi itu halus, nggak ngebom. Wahabi itu nggak ngebom. Yang Salafi agak keras, Ja'far Thalib agak keras. Nah yang ngebom itu ya teroris. Itu ya tadi itu Ansarud Daulah, Ansarut Tauhid ngebom. Kalau Wahabi nggak ngebom. Hanya jangan tahlil ya, musyrik, jangan maulid Nabi ya, bid'ah gitu. Caranya halus, nggak terus ngebom lagi, maulid Nabi dibom ya enggak. Itu Wahabi. Mudah-mudahan semuanya itu enggak betah di Indonesia lah. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh, bikin ribut di Madinah, usir Muhammad. Paham tidak? Itu Quran itu. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha. Jangan kamu biarkan hidup bersama kamu di Madinah, usir Muhammad. Ya kalau kita usir organisasinya, usir madhabnya, orangnya monggo masuk NU, kan gitu. Setuju? Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa sudah sangat jelas sekali pemaparan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Semoga bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang hal ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Hanafi Mudhar. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan.
على ما نوينا وعلى ما نوى السلف الصالح وعلى ما نوى الحاضرون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وتوسلنا بجمال الملك والملكوت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك إيماننا وأدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.